Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi di pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Kita hari ini akan belajar tentang animalia, yaitu kelompok hewan. Sebelumnya, aku sudah mau bertanya pada kalian, pernahkah kalian makan cumi-cumi dan ikan? Oh, pernah. Nah, yang mempunyai tulang yang mana? Ya, benar, ikan yang mempunyai tulang. Ikan itu dia mempunyai tulang belakang yang memanjang dari kepala sampai ke ekornya, sedangkan cumi-cumi tidak mempunyai tulang belakang. Nah, untuk lebih detailnya, kita simak penjelasan kita tentang kingdom Animalia yang dibagi menjadi dua kelompok besar. Nah, kita masuk ke materi kingdom Animalia dan kunci determinasi. Pertama, kita nanti akan membahas tentang ciri-ciri dari kingdom Animalia. Untuk ciri yang pertama, Animalia itu terdiri dari sel yang eukariotik, artinya dia mempunyai membran inti. Kemudian, sel Animalia itu juga multiseluler atau terdiri dari banyak sel. Kemudian, cara hidupnya Animalia yaitu secara heterotrof atau bergantung kepada makhluk lain. Artinya, di sini dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Alat gerak Animalia itu merupakan alat gerak yang aktif. Kemudian perkembangbiakannya dengan cara bertelur dan melahirkan. Kemudian kita masuk ke klasifikasi dari Animalia yang terdiri dari dua kelompok besar. Kelompok yang pertama yaitu kelompok Avertebrata atau yang tidak bertulang belakang. Kemudian kelompok kedua yaitu kelompok Vertebrata atau yang bertulang belakang. Nah, kita memasuki ke kelompok Avertebrata. Nah, kelompok Avertebrata ini terdiri dari 6 kelompok besar. Yang pertama yaitu kelompok hewan berpori atau porifera. Kemudian ada Coelenterata atau hewan yang berongga. Kemudian ada Echinodermata, hewan berduri. Dan kelompok cacing atau vermes. Kemudian ada kelompok Arthropoda atau hewan yang berkuku-kuku. Serta kelompok Mollusca, hewan yang bertubuh lunak. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari kelompok porifera atau hewan yang berpori. Kelompok porifera ini terdiri dari Demospongiae, Hexanthellida, dan Calcarea. Biasanya porifera hidupnya itu di laut. Kemudian kita memasuki ke kelompok Avertebrata yang kedua yaitu Coelenterata atau hewan yang berongga. Di sini contoh dari Coelenterata itu ada ubur-ubur, anemon laut, serta hidra. Kemudian kita masuk ke kelompok yang ketiga dari Avertebrata yaitu Echinodermata. Echinodermata di sini dicontohkan sebagai bintang laut, bulu babi, lilia laut, serta teripang laut. Kemudian kelompok yang selanjutnya dari Avertebrata itu ada kelompok cacing atau vermes. Nah, vermes di sini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama Platyhelminthes atau cacing pipih. Di sini contohnya ada planaria, cacing hati, serta cacing pita. Kemudian yang kedua ada Nemathelminthes atau cacing gilik. Contohnya yaitu cacing perut, cacing kremi, serta cacing tambang. Kemudian yang terakhir ada Annelida atau disebut juga cacing gelang. Contohnya yaitu cacing tanah, lintah, serta pacet. Kemudian kelompok Avertebrata yang selanjutnya yaitu Arthropoda atau hewan yang berkuku-kuku. Arthropoda di sini dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan jumlah pasang kakinya. Kelompok yang pertama Insecta yang terdiri dari 3 pasang kaki atau kakinya berjumlah 6. Nah, contoh dari insekta itu ada kupu-kupu, capung, semut, dan lebah. Kemudian, kelompok yang kedua dari Arthropoda ada Arachnida, yang berjumlah kaki ada 4 pasang atau 8 kaki. Arachnida contohnya adalah laba-laba serta kalajengking. Kemudian, ada krustase yang mempunyai kaki 5 pasang atau 10 kaki. Contohnya ada kepiting, lobster, serta udang. Kemudian yang terakhir ada Myriapoda yang terdiri dari banyak pasang kaki, contohnya yaitu kaki 1000. Nah, selanjutnya kita memasuki ke kelompok Arthropoda yang terakhir yaitu Mollusca atau hewan yang bertubuh lunak.
Nah, beberapa moluska ini memiliki tubuh yang sangat lunak dan dia dilindungi oleh cangkang. Contoh di sini moluska ada keong, kerang, siput, serta gurita. Selanjutnya kita bahas tentang Avertebrata atau kelompok hewan yang bertulang belakang. Avertebrata ini dia terdiri dari 5 kelompok besar. Bisa kita singkat yaitu param. P yang pertama itu adalah Pisces, kemudian A itu amfibi, R itu reptil, A itu aves, M itu mamalia. Jadi kalian bisa singkat param. Kita bahas satu persatu mulai dari kelompok Pisces. Nah, Pisces di sini anggotanya berupa ikan, ya, kemudian ada kuda laut. Nah, di sini ada ciri-ciri dari Pisces itu ada 5. Untuk yang pertama, ciri Pisces itu dia berdarah dingin. Artinya suhu tubuhnya itu bergantung terhadap lingkungan. Jika suhu lingkungan itu naik, maka suhu Pisces itu juga akan naik. Jika suhu di lingkungan turun, maka suhu Pisces juga akan turun. Kemudian sistem pernafasannya menggunakan insang. Kemudian tubuhnya ditutupi oleh sisik. Dan juga ada yang berlendir. Kemudian perkembangbiakannya dengan cara bertelur. Serta hidupnya itu di perairan dan memiliki alat gerak berupa sirip. Kemudian kita masuk ke kelompok vertebrata yang kedua yaitu amfibi. Nah, kelompok amfibi ini contohnya itu ada katak, kodok, salamander. Nah, ciri-ciri dari amfibi yang pertama, dia itu berdarah dingin, artinya suhu tubuh bergantung terhadap lingkungan sama seperti Pisces. Kemudian yang kedua, pernafasannya ketika dewasa menggunakan paru-paru serta kulit. Kemudian ketika masih muda itu bernafasnya menggunakan insang. Nah, kulitnya itu lembab. Kemudian yang keempat, perkembangbiakannya dengan cara bertelur. Kemudian yang kelima, hidup di darat dan perairan serta memiliki alat gerak berupa kaki, terutama untuk yang sudah dewasa. Kemudian kelompok ketiga dari hewan vertebrata itu ada reptil. Reptil di sini terdiri dari hewan-hewan melata seperti kura-kura, ular, buaya, kadal, cicak, dan lain-lain. Kemudian ciri-ciri dari reptil itu ada 5. Yang pertama, reptil ini berdarah dingin atau suhu tubuhnya bergantung terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, bernafasnya menggunakan paru-paru. Kemudian kulitnya bersisik dan kering karena ini hidupnya sudah di darat. Dan juga beberapa ada yang mempunyai karapaks. Kemudian perkembangbiakannya dengan cara bertelur, beberapa juga berkembangbiak dengan melahirkan. Kemudian ciri yang terakhir, hidupnya di darat atau ada yang di perairan, memiliki alat gerak berupa kaki serta otot perut karena di sini reptil itu hewannya melata jalannya. Kemudian kelompok keempat yaitu kelompok aves atau kita sebut sebagai unggas. Aves contohnya ada bebek, burung, ayam. Kemudian ciri-ciri dari aves itu dia yang pertama merupakan hewan berdarah panas, artinya suhu tubuh aves tidak bergantung terhadap lingkungan, berbeda dengan Pisces, reptil, dan amfibi. Kemudian pernafasannya sudah menggunakan paru-paru, jadi ketika kalian di SD kemarin belajar pernafasan dari burung itu menggunakan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara itu hanya berfungsi sebagai penampung udara ketika dia sedang terbang. Jadi bukan alat pernafasan aves yang utama. Yang utama itu berupa paru-paru. Kemudian tubuhnya dilindungi oleh bulu, ditutupi oleh bulu. Yang keempat, perkembangbiakan secara bertelur. Dan yang terakhir, hidupnya di darat dan mempunyai alat gerak berupa kaki serta sayap. Nah, kelompok dari vertebrata yang terakhir yaitu mamalia. Mamalia ini dia terdiri dari hewan-hewan yang mempunyai kelenjar mamae, makanya disebut dengan mamalia. Ciri dari mamalia yang pertama, dia itu berdarah panas sama seperti aves. Kemudian yang kedua, pernafasan menggunakan paru-paru. Kemudian tubuhnya ditumbuhi oleh rambut serta dilengkapi oleh kelenjar keringat. Yang keempat, perkembangbiakan dengan cara melahirkan.
Dan yang kelima, ini adalah ciri utama dari mamalia, dia mempunyai kelenjar susu. Contoh mamalia ada kucing, kambing, sapi, kera, kelinci, dan lain-lain, termasuk juga manusia. Ya, kita masuk dalam materi kunci determinasi. Kunci determinasi ini merupakan kunci yang digunakan dalam mengklasifikasikan makhluk hidup. Jadi, untuk mempermudahkan kita dalam mengklasifikasikan makhluk hidup itu akan menggunakan kunci determinasi. Ya, sudah akan jelaskan tentang proses pembuatan kunci determinasi itu. Nah, di sini dicontohkan ada 9 jenis tumbuhan. Ada padi, melinjo, lumut hati, pakis haji, paku purba, rambutan, paku sejati, pepaya, serta kelapa. 9 kelompok jenis tumbuhan ini akan kita buat dalam bagan kunci determinasi. Mari kita simak. Yang pertama, kalian itu melihat bagannya dari sebelah paling kiri. Di sini Ustazah tuliskan sebagai kelompok tumbuhan. Yang masuk kelompok tumbuhan itu yang siapa saja? Pasti semuanya, karena yang tadi merupakan semuanya jenis plantae atau kelompok tumbuhan. Berarti kita tuliskan melinjo, padi, lumut hati, pakis haji, paku purba, rambutan, paku sejati, pepaya, dan kelapa. Kemudian dari kotak yang nomor 1 ini paling sebelah kiri kita bagi menjadi 2. Ada kelompok yang tidak mempunyai akar batang dan daun atau disebut kelompok Bryophyta atau tumbuhan lumut, serta ada kelompok yang mempunyai akar batang dan daun atau sudah termasuk dalam tumbuhan berkormus. Mulai dari yang paling atas, yang termasuk dalam kelompok Bryophyta itu adalah lumut hati. Kita tuliskan lumut hati pada kotak yang atas. Nah, kemudian yang termasuk tumbuhan berkormus atau sudah mempunyai akar batang dan daun itu berarti selain dari lumut hati. Berarti tuliskan semuanya selain lumut hati. Ada padi, melinjo, pakis haji, paku purba, rambutan, paku sejati, serta pepaya. Kemudian kita bergeser ke sebelah kanan lagi. Untuk kotak yang mempunyai akar batang daun ini dibagi lagi menjadi 2. Ada tumbuhan berspora atau kelompok Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan dibagi juga tumbuhan yang tidak berspora. Nah, untuk Pteridophyta, kelompok Pteridophyta yang termasuk dalamnya di sini ada apa saja? Ada paku sejati dan paku purba. Kalian tuliskan di kotak yang atas yang bagian Pteridophyta. Kemudian yang tidak berspora berarti itu selain paku sejati serta paku purba, hanya yang di kotak yang mempunyai akar batang dan daun. Oke, kita lanjut. Kemudian yang tumbuhan tidak berspora ini dibagi lagi menjadi 2. Ada tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan juga ada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Nah, untuk yang masuk dalam gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka itu apa saja? Ya, ada melinjo, pakis haji. Kemudian sisanya berarti dia masuk dalam angiospermae. Ada padi, rambutan, pepaya, dan kelapa dituliskan dalam kotak angiospermae. Kemudian yang kotak angiospermae dibagi kembali menjadi 2. Ada monokotil serta ada dikotil. Ya, yang berbiji berkeping 1 atau monokotil ini berarti ada padi dan kelapa ditulis di kotak yang monokotil. Kemudian yang termasuk dalam dikotil atau bijinya berkeping 2 itu ada pepaya dan rambutan. Oke, sebagai bahan latihannya kalian kerjakan untuk proses pembuatan kunci determinasi dari kelompok hewan berikut ini. Ya, ada katak, ayam, kuda laut, kelinci, koi, lumba-lumba, burung, cicak, dan kura-kura. Nah, kalian ketahui ini kan jenis kelompok hewan yang sudah bertulang belakang atau vertebrata. Oke, kalian buat dalam kunci determinasi berikut. Silakan bisa diisikan. Ya, ingat pengerjaannya mulai dari sebelah kiri. Jadi kalian langsung berjalan dari kiri ke kanan. Nah, dikerjakan silakan di buku tulis. Ya, kalau sudah selesai nanti difoto dan diupload di GCR. Oke, selamat mengerjakan.